Romo, pertanyaan saya singkat aja. Eh, Bagaimana kita menerapkan relasi agama, atau dalam hal ini gereja, dan negara itu menurut prinsip Pancasila, terutama di tengah maraknya sekularisme dan praktek politisasi agama? Makasih, Romo. Praktik apa? Dan praktek apa? Sekularisme. Politisasi agama. Oke, Politis. baik. Saya kira sekularisme itu tidak ada masalah khusus karena kita semua dari semua agama menentang sekularisme. Jadi Indonesia itu negara yang religius, berarti negara yang melindungi religiositas dan mendukung kehidupan beragama. Kalau penyalahgunaan agama secara politik, di situ kita mendasarkan diri pada undang-undang yang berlaku, pada undang-undang dasar yang berlaku dengan mengacu pada Pancasila. Jadi suatu penggunaan agama yang misalnya bertentangan dengan kebebasan beragama itu bertentangan dengan undang-undang dasar tentu saja pasal 28, 29 dan dengan Pancasila, dan karena itu harus ditolak. Jadi politisasi agama adalah sesuatu yang buruk, susah Pak, yang susah dihindari adalah politisasi dalam arti mencari pendukung dalam rangka pilkada misalnya. Itu salah satu masalah besar sekali seorang calon bupati atau gubernur menegaskan agamanya supaya semua orang yang beragama dalam masyarakat yang campur tangan memilih dia. Sulit sekali untuk bagaimana melarang itu sebetulnya sama sekali tidak baik dan berbahaya, itu terus-menerus terjadi. Dalam arti ini politisasi agama adalah masalah. Terima kasih. Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Bapak Charles ya. Dan selanjutnya kita ke penanya berikutnya dari Ibu atau Bapak Yane Tarigan. Maaf. Ya, saya persilahkan kepada Bapak atau Ibu Yane Tarigan untuk memberikan pertanyaan secara langsung. Baik, terima kasih. Saya perempuan ya, Mbak ya. Oh iya, silahkan Ibu. Ya, jadi terima kasih buat Romo yang sudah memberi pencerahan banyak ya buat kita pada malam hari ini. Saya sangat beruntung pertemuan hari ini. Jadi saya mau tanya tadi soal bagaimana hubungan agama dan politik seharusnya di negara kita Indonesia ini pada khususnya yang sangat majemuk dalam agama. Itu aja Romo, terima kasih. Sebetulnya pertanyaan ini bisa dijawab atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar, tetapi bahkan atas dasar tradisi perpolitikan Indonesia di mana pada umumnya hubungan itu bisa. Jadi kita kan punya masalah tidak pada prinsipnya bahwa agama terus-menerus mau memaksakan. Masalah kita terutama adalah macam-macam intoleransi yang kita alami, dan tentu saja ada masuknya ideologi agama ekstremis transnasional yang masuk, yang memang juga oleh semua agama dianggap sebagai suatu bahaya. Saya sebetulnya berpendapat bahwa di dalam kehidupan biasa yang kita alami sekarang di bawah Pak Jokowi, tapi juga di bawah Pak SBY dulu, tidak banyak muncul masalah sangat prinsipial bagaimana agama dan politik, tetapi masalah ekstremisme muncul dan selalu juga ada masalah intoleransi dalam masyarakat. Terima kasih.
Baik. Terima kasih Ibu Yana atas pertanyaannya. Dan next kita ke penanya berikutnya dari Ibu Fitya Hutagalung. Ya, Ibu Fitya Hutagalung, saya persilakan untuk memberikan pertanyaan secara langsung. Terima kasih, moderator. Suara saya akan terdengar, tapi kayak feedback. Oh enggak. Iya. Selamat malam. Ya, saya ingin bertanya sedikit terkait dengan tadi kan Romo menyinggung terkait dengan ekstremisme juga yang belakangan memang berkembang di Indonesia. Saya ingin menanyakan pendapat Romo, bagaimana negara harus hal ini, mengingat para ekstremis ini juga tidak mempercayai lagi Pancasila. Bagaimana upaya apa yang harus dilakukan negara agar bisa memperkecil perkembangan ekstremis ideologi ini? Terima kasih. Tentu apa yang dipercaya seseorang di dalam hati tidak bisa kita kontrol, negara tidak bisa kontrol. Yang bisa dikontrol adalah apa yang muncul di dalam hidup masyarakat, jadi organisasi-organisasi, terutama organisasi politik, kita tidak akan mengizinkan suatu organisasi politik yang mendasarkan diri pada penolakan Pancasila. Di organisasi seperti itu bisa ditolak. Pemerintah sudah beberapa kali melarang organisasi yang dinilai tidak berdasarkan Pancasila. Baik kalau pelarangan seperti itu dijalankan dengan jalan hukum, tidak hanya secara eksekutif, tetapi kita misalnya juga tidak memberikan ruang pada ideologi-ideologi anti Pancasila di universitas-universitas supaya bisa disebarkan atau sebagainya. Itu tidak bisa. Yang dipercayai oleh orang secara pribadi, apa yang dia omongkan secara pribadi, kalau dia mau punya suatu kelompok tukar pikiran yang anti Pancasila, itu menurut saya tidak bisa ditindak. Di situ kita justru harus berusaha supaya Pancasila sedemikian meyakinkan sehingga orang-orang itu tidak akan terisolasi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya dari Bu Fitya ya tadi ya. Dan kita ke penanya berikutnya dari Bapak Freddy. Saya persilahkan untuk Bapak Freddy bisa memberikan pertanyaan secara langsung. Yang sudah raise hand. Saya persilahkan ke Bapak Budi Prastowo. Terima kasih. Mohon pendapat dari Romo Magnis tentang relasi antara agama dan politik negara. Bagi minoritas, ya bagi para minoritas, Pancasila sungguh sangat diterima karena Pancasila menjamin betul hak-hak minoritas itu, keberadaan minoritas itu. Tapi apakah mayoritas berpikir demikian juga? Artinya apakah Pancasila itu nyaman atau cocok untuk kelompok yang kebetulan menjadi mayoritas? Nah, bagaimana pendapat Romo berkaitan dengan relasi yang sangat luas dari Romo berhubungan atau bersahabat dengan para tokoh-tokoh mayoritas? Bagaimana pandangan mayoritas terhadap relasi agama dan Pancasila itu? Terima kasih. Pak Didi, ini tentu saja salah satu pertanyaan kunci bagi Indonesia. Saya agak optimis dan saya mau sedikit menjelaskan. Andai kata di tahun 1945 mayoritas Muslim di Indonesia mengatakan
kami ingin membuat Indonesia menjadi negara Islam dengan sekaligus menjamin kebebasan beragama yang lain-lain. Tidak ada yang bisa menghalangi. Jadi Pancasila hanya menjadi mungkin karena waktu itu saja mayoritas besar dalam agama mayoritas mendukung Pancasila dalam arti komunitas dari semua agama sama-sama warga negara. Alasan juga yang membuat optimis bagi saya adalah yang terjadi sesudah Pak Harto lengser. Itu situasi yang sangat gawat. Tadi sudah saya sebutkan. Yang menarik, politisi yang mengambil alih, kecuali Ibu Megawati yang tentu memainkan peranan, itu semua politisi dengan identitas Islam yang jelas. Pak Habibie, mantan ketua ICMI, Pak tentu Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid adalah 15 tahun lamanya memimpin organisasi Islam terbesar di dunia. Yang ketiga, perhatikan Pak Amin Rais, mantan ketua Muhammadiyah, menjadi ketua MPR terpilih. Amin Rais yang membawa MPR itu untuk lewat amandemen tidak hanya membuat Indonesia demokratis, tetapi juga memasukkan hak asasi manusia ke dalam Undang-Undang Dasar dengan hasil bahwa demokrasi Indonesia pasca reformasi tetap atas dasar Pancasila. Jadi itu menunjukkan sesuatu yang membuat kita optimis. Waktu itu bukan orang radikal yang menang. Nah, sekarang saja umpamanya seluruh Islam mau mengatakan kami mau negara Islam, kita mau apa? Tidak bisa apa-apa. Tetapi Islam mainstream, Islam misalnya yang terwakili oleh NU dan Muhammadiyah berulang kali mengatakan bagi kami Indonesia berdasarkan Pancasila adalah bentuk definitif pengorganisasian bangsa Indonesia. Sehingga kita, Pak Didi, sekarang punya sebuah koalisi tidak resmi yang terdiri bisa dikatakan atas 3 bagian di Indonesia yang mendukung Indonesia berpancasila. Itu pertama, orang yang sangat dominan nasionalis, katakan saja kelompok yang mengidentifikasikan diri dengan Megawati dan sebagainya. Itu yang kedua adalah non-Muslim. Yang ketiga itu Islam mainstream, NU, Muhammadiyah, coba Menteri Agama baru dan sebagainya. Itu memberi hati yang besar. Jadi kita orang Kristiani justru sekarang membuktikan diri menjadi sahabat yang terpercaya saudara-saudara Muslim mainstream. Karena mereka berhadapan dengan radikalisme agama ya radikalisme Islam. Jadi kita tidak sendiri dan
Karena itu perpolitikan di Indonesia itu pada dasarnya adalah bagi kita positif. Tentu ada peristiwa setara institut tiap tahun lebih dari 100 kasus intoleransi. Tapi pada dasarnya bayangkan orang kita dengan negara lain, umat-umat kita di mayoritas Islam hidup dengan damai tanpa takut dan bebas. Jadi saya agak optimis. Terima kasih. Baik, Terima kasih, terima Romo. kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bapak. Dan selanjutnya kita Bang. Saya persilakan kepada Bapak Bambang Dewandaru untuk memberikan pertanyaan secara live. Terima kasih. Selamat malam, Romo. Saya belajar banyak sore hari ini. Romo, kita itu kan berubah ya. Manusia ini kita mau mencapai planet-planet yang lain. Itu sudah direncanakan, dijadwalkan. Misalnya kita akan di Mars dan selanjutnya. Jadi kemanusiaan ini berubah menjadi interplanetary species. Nah, saya itu bertanya, Romo, itu ilmu-ilmu semua kita pelajari, moralitas, agama, apa itu, filsafat segala macam. Itu apakah laku di dalam konstelasi interplanetary species tadi itu? Kalau perubahannya apalah? Perubahannya apa? Kan Tuhan mengatakan dalam Kejadian 1 ayat 28 itu kan ya bahwa taklukkanlah bumi. Gitu. Saya itu bertanya sebetulnya, kok nggak taklukkanlah jagat raya? Gitu. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Saya tidak tahu apakah Bapak kebetulan baca tulisan pendek Pak Yunan, Menteri Yunan mengenai 50 hal yang akan berubah dalam tahun-tahun yang akan datang. Dahsyat itu saya kira seluruhnya betul. Saya berpendapat bahwa yang justru tidak akan dipakai adalah segala macam skill dan ilmu-ilmu tradisional. Tetapi filsafat sebagai kemampuan untuk berefleksi dan agama sebagai dukungan untuk mengangkat hati kepada Tuhan, memberi ruang pada Tuhan supaya Tuhan dapat dalam diri kita mengerjakan kebaikan dan sebagainya, itu akan tetap relevan di masa yang akan datang, entah interplanetary atau artificial intelligence atau sebagainya. Jadi saya membaca buku Harari yang meramalkan agama akan habis, tetapi yang dia maksud dengan agama adalah agama yang tradisional, yang masih fundamentalistik, itu tidak akan bisa bertahan. Tetapi agama sebagai keterbukaan pada Tuhan, saya kira justru di masa mendatang akan mempunyai peranan lebih besar, karena di situ yang lebih penting daripada beberapa keterampilan dan skills adalah keterbukaan hati, dan di situ agama dan filsafat juga akan memberikan sesuatu. Terima kasih. Saya usulkan